Halo, unboxing time. Ya, tadi udah dicopot dulu namanya biar identitas saya tidak diketahui. Karena saya adalah wanita goyang misterius. Wow. Ini kita hati-hati ya bukanya. Trut. Masuk video. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman. Tapi tenang aja, kalau nggak aman ini udah di videoin, di unboxing. Jadi kalau misalnya dia kenapa-kenapa bisa dikirimin, katanya nanti uang kembali. Tara, apakah ini apakah? Oke, kita lihat dulu ya. Selebihnya ada apa? Ini pinggirin dulu. Aman, hidup, aman, tenang, hidup. Ini selebihnya dapat stiker. Terus ini dapat buat alasnya. Kalau ini saya beli sekalian. Oh, ini buat alasnya. Jadi kalau kayak punya kucing itu kayak pasirnya gitu. Nanti kalau bisa dibersihin. Gitu. Ini alasnya. Terus dapat bonus juga dari dia. Bonusnya itu, aduh gerak. Kita lihat bonusnya. Oh iya, dapat tempat minum. Tuh, kayak dari plastik ya. Tuh, tapi nggak apa, jadi nggak gampang pecah. Tuh, dapat tempat minum. Terus bonusnya lagi, dapat lagi kayak tadi nih, kayak gini yang tadi dibeli, cuman ini kecilnya. Nah makanya kayak takutnya nggak cukup, jadi aku beli lagi. Tuh. Ini bonus. Terus dapat bonus pin set lagi. Tara. Kemarin pas beli katak udah dapat bonus pin set, sekarang dapat sekarang dapat pin set lagi. Tuk. Pin set ini gunanya buat apa? Gunanya buat kasih makan. Jadi kalau jangkrik kasih makan. Kalau belum bisa langsung dari pinsetnya, taruh aja, geletakin di dekatnya, nanti juga lama-lama dia makan. Begitu, udah nggak ada lagi, udah. Oke, kita unboxing ini. Nah ini dia, nih namanya nih female. Tuh lihat gak? Ini female. Terus apalah ini nggak ngerti. Udahlah, apalah nggak ngerti. Pokoknya ini cewek. Oke. Dan ini hidup tuh, aman. Kita buka hati-hati. Tut. Saya karena baru melihara ginian, jadi nggak tahu gunanya datanya itu buat apa sih. Maksudnya umurnya kali ya, nggak ngerti lah. Tapi ya tetap disimpan, apa tahu suatu saat butuh. Misalnya kayak dia sakit dibawa ke dokter hewan, niat banget ya. Terus ditanya umurnya berapa, kan biasanya kalau kucing kita masukin pasti tanya tuh umurnya berapa. Nah ini biar tahu tuh umurnya berapa tuh, 8, 20 tuh, dihitung aja tuh berapa umurnya tuh. Nih. Tapi ini bukan yang baby, ini yang udah adult. Biar nggak terlalu lama. Ini yang adult. Tuh. Ada yang baby juga, cuman aku pilih yang adult karena motifnya lucu. Lihat tuh. Nah ini dia nih. Kita lihat ya. Susah dibukanya. Oh masih. Oke. Saya masih berusaha, sabar. Dan ini hati-hati dulu ya. Ini baru pertama nih saya megang dia juga, baru pertama banget. Cuman ya ini enaknya kalau belinya dari
tempat hewan ya, bukan kita ngambil di hutan, bukan kita mengambil sembarangan. Jadi kita tahu kalau dia tuh jinak. Nah, dia tuh kayak lapar tuh. Ini namanya gecko. Nih ya, ini gecko tuh. Ini namanya gecko tuh. Dia sejenis tokek tapi nggak berisik. Dan motifnya tuh lucu. Lihat tuh tutul-tutul gitu. Dan ini yang udah dewasa, adult. Deg-degan loh saya. Oke. Tapi aku butuh adaptasi dulu ya, belum berani megang di tangan. Ini aja masih deg-degan nih. Nanti di videoin lagi kalau udah lanjut video lagi kalau udah berani megang di tangan. Kayak kemarin katak juga begitu. Ya. Ya udah lihat jelas tuh ya. Ntar dicabut dulu ini. Tuh. Ini dia. Itu dia. Hai, kita namakan siapa ini? Tutul. Ya, cantik ya, cantik banget tuh. Motifnya tuh beda-beda, ada yang warna oranye, ada yang warna oranye, terus ada pink-pinknya, terus ada yang putihnya putih banget. Nah, kalau aku pilihnya yang motif ini nih, lucu tuh. Halo. Oke, biar saya jinakin dulu, biar adaptasi dulu ya, nanti di videoin lagi. Halo. Hai, dia menas ke sini. Oh tidak, aku takut. Aku takut. Nggak bisa di. Jangan keluar, jangan. Aku takut. Oke. Yo. Hai. Dia naik. Oh, dia naik ke jilbab. Oh, suruh sendiri. Bentar. Jangan naik jilbab. Susah ya fokusnya ya, nggak bisa diem dulu biar bisa fokus. Hey. Hai. Aku adalah siapa ya? Tutul. Oh ya tuh. Tutul. Tuh, ada ekor. Oke. Mau dikasih makan jangkrik dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah lihat tadi cipulkannya, unboxingnya. Oke, jadi ini kandang sementara aja. Ini dari apa namanya? Sebenarnya dari ini buat hand buket, cuman dimodif jadi tempat kandangnya gecko sementara gitu.
Tapi ini udah kayak dibolong-bolongin gini ya, tuh. Ini buat udara. Jadi ini tempatnya, ini kayak ada tempat kayak ngumpetnya gini di dalam sengaja. Jadi kalau gecko itu kan suka ngumpet ya. Jadi dikasih kayak bawahnya itu kayak celah buat dia ngumpet. Jadi biar dia lebih nyaman aja. Karena di sini banyak kucing, biar dia nggak ketakutan aja gitu. Ini juga udah diamanin, udah dimasukin ke dalam ini nih. Di dalam apa, lemari kaca, jadi nggak diganggu sama kucing. Kita ambil sini, yuk, gitu. Ayo gitu naik ke atas. Oh, ini dia nih, aku gecko. Tuh. Dia jinak guys tuh. Nah ini sejenis, setelah saya cari tahu ya, gecko ini jenis apa sih? Katanya banyak yang bilang ini tokek. Makanya saya kalau misalnya emang dia bener toke, saya nggak mau pelihara dia terlalu lama. Nanti rencananya kalau misalnya mau trekking, nanti mau saya lepas aja ke alam gitu. Paling pelihara sebentar aja, baru saya lepas ke alam. Ini sih kalau dibilang toke sih dia bukan nggak mirip toke, cuman banyak perbedaan. Kayak kalau toke itu, kalau gecko ini dia lebih jinak aja sih jatuhnya, lebih friendly tuh. Lebih friendly gitu, lebih bisa dibuat peliharaan lah kalau gecko ya. Oh. Tuh kalau sambil ngobrol tuh mainin gecko gitu enak aja sih, jadi kayak ada mainan aja gitu. Nih, terus dia motifnya tuh lebih banyak ya. Tutul kayak gini dia motifnya banyak, ada yang oranye, ada yang putih banget. Nah kalau ini saya pilihnya yang ada kayak tutul gini. Dia tutulnya tuh kayak nongol. Ini saya sambil digangguin kucing nih, ada yang suara, ada yang di bawah. Banyak gangguan. Jadi bedanya, nah ini nggak tahu ini dia beneran jenis toke. Rata-rata sih pada bilang toke. Kalau diartiin juga, kalau di googling juga, gecko itu toke itu gecko gitu. Cuman ada banyak perbedaan toke sama gecko. Kalau gecko itu lebih jinak nih, kayak gini. Gecko tuh lebih jinak, lebih ramah sih. Tuh. Terus itu satu, dua. Kalau toke dia bisa nempel di mana aja, di tempat licin pun dia bisa nempel. Karena di selaput, di tangannya itu kayak kodok gini, jadi dia bisa kayak nempel di kaca pun dia bisa nempel, di tembok pun dia bisa nempel. Kalau gecko ini dia nggak bisa nempel tuh, karena kakinya ini dia ada kukunya, dan dia tuh nggak ada kayak selaput di jarinya itu yang buat nempel kayak katak itu, dia nggak ada, jadi dia nggak bisa. Kalau misalnya di kaca gitu nggak bisa. Makanya tadi atasnya tuh kayak plastik aja sebenarnya aman, karena dia nggak bisa manjat-manjat. Terus perbedaannya lagi di ekor. Kalau ekor toke itu ekornya itu lebih panjang kurus gitu kalau toke. Kalau gecko dia ekornya itu kayak gini nih, dia kayak gendut gitu. Kenapa gendut? Karena dia tempat penyimpanan makanannya itu ada di ekornya gitu. Makanya saya bingung nih, dia masuk ke mana? Katanya ada yang bilang dia masuk ke kelompok cicak, ada yang bilang dia masuk ke kelompok toke. Jadi ya udah, mungkin saya nggak akan melihara dia terlalu lama. Karena kalau dia termasuk golongan cicak atau toke, itu nggak boleh dipelihara. Jadi sebentar aja dipeliharanya. Sebenarnya sayang sih, baik banget tuh, jinak. Udah gitu motifnya tuh bagus, tutul kayak gini nih. Dan lucunya lagi, dia di tengah-tengah gini kayak kuping gitu, no.
dia tuh nembus tuh. Nih. Dia nembus jadi kalau disenterin dia nembus. Kamu lihat langsung. Nih. Langsung ya. Oke. Hai. Hai 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 hai. Hai. Oke. Dia lagi anteng dulu nih. Oh ya, ini kalau ada yang penasaran ini apa backgroundnya, ini kandang tempatnya katak yang video kemarin dilihat. Ini kandangnya udah dikasih kayak tanaman-tanaman hijau, ini tanaman hidup ya, tanaman hidup. Karena di ruang kerja saya juga saya taruh tanaman hidup kayak gini, jadi dia nggak pakai tanah. Bentar. Dia ikutan ribet nih, takut lepas. Kalau lepas di sini kucing lagi ada yang berkeliaran, lagi ada yang bangun. Nah ini tanaman hidup, jadi dia wadahnya itu dia pakai air bukan pakai tanah. Saya biasa naruh tanaman hidup di ruangan itu pakai air, nggak pakai tanah gitu. Tapi rutin harus diganti airnya setidaknya seminggu sekali lah, biar nggak jadi nyamuk. Nah ini kenapa saya taruh tanaman, jadi dia biar ada tempat buat sembunyi dan biar dia lebih nyaman aja sih jatuhnya. Karena kan di sini walaupun dia udah ditaruh di tempat aman, tempat tinggi, tapi dia kadang-kadang kalau dengar suara kucing atau apa atau ngeliat, dia suka kayak ketakutan. Akhirnya dia kalau dia udah mulai ketakutan, kadang-kadang kalau pagi itu lihat kandangnya itu udah berantakan, maksudnya udah kemana-mana, kolamnya juga udah kemana-mana, udah berantakan. Kamu kemana sih? Udah berantakan, saking dia ketakutannya. Terus warna kataknya juga udah mulai menggelap. Jadi saya putuskan untuk taruh tanaman gede untuk dia tempat ngumpet aja sih jatuhnya gitu. Nah alhamdulillah setelah ditaruh, ini baru kemarin nih ditaruh kayak gini, tempat pohon rindang kayak gini. Pagi-pagi kondisi tempatnya masih rapih kayak gini. Terus dia juga ngumpet di belakang. Kondisi badannya juga masih mood, masih hijau terang juga, berarti dia merasa aman gitu. Kalau mau lihat katak yang mana nih katak ini. Semalam dia lagi di atas ini nih, di atas belakang situ nempel, pagi-pagi udah nempel di belakang. Ini gagal dipindahin ke sini, gagal dipindahin ke, gara-gara digoyangin ininya kan biasanya dia nggak di sini nih tempatnya. Jadi dia kayak kebangun gitu, dia pindah lagi ke bawah. Hijaunya masih hijau terang banget. Oh ya kalau mau lihat makanannya nih di sini nih, ini makanannya nih, ada tempatnya sendiri. Ini isinya jangkrik gitu. Ini khusus buat tempat jangkrik gitu. Kasih makannya kadang-kadang kalau saya kasih makannya biar nggak lupa, jadi diseling-selingin, hari ini makan besok nggak, hari ini makan besok nggak, jadi 2 hari sekali. Jadi kasih makan sekali kasih makan tuh bisa 2-3 tergantung ya. Kalau misalnya kalau 4 sih kadang-kadang dia udah nggak mau makan. Biasanya sih saya kasih makannya sih 3 sih, tergantung ya. Kalau misalnya jangkriknya yang dapat gede-gede 2, atau misalnya kalau misalnya 3 itu jangkriknya yang gede 2, yang kecil 1 gitu, nggak terlalu banyak. Karena kalau katak sama gecko nggak boleh makan terlalu banyak juga, takutnya nanti malah jadi gendut, dia malah jadi susah geraknya. Gak apa-apa guys, enak buat mainan, makanya saya ragu mau dibebasin. Boleh nggak sih melihara? Boleh dong, dia nggak jahat kok, tuh baik tuh. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share.
Kalau mau lihat video-video singkatnya ada di short YouTube, biasanya saya kasih juga di short YouTube. Atau video-video singkatnya juga ada di aplikasi lain. Saya tulis di deskripsinya ya. Anteng. Kalau kita anteng dia juga anteng tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.